Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas lagi soal rangka ESAF, dan fokus bahasan kali ini adalah terutama untuk soal kecepatan karat rangka ESAF. Karena selama ini nggak ada ya vlogger, youtuber, blogger yang melakukan eksperimen sebenarnya berapa cepat sih kecepatan karatan dari rangka ESAF ini. Nah, kebetulan ada vlogger Jepang, streamer Jepang, MPF kalau nggak salah nama channelnya, @MPF. Nah, dia itu melakukan eksperimen dengan rangka ESAF-nya. Jadi pertama dia bisa menemukan bahwa rangka ESAF itu karatan. Dia pakai rangka ESAF-nya punya Honda Dio 110. Honda Dio 110 ini kalau nggak salah pasarnya mulai dari India, Brazil, Jepang ya. Entah yang dijual di Jepang itu buatan yang mana ya. Mungkin buatan India, nggak tahu lagi lah. Tapi yang jelas dari rangka ESAF yang dia punya, dia temukan rangkanya ada karatnya, ada video shot, ada video panjang, ada video ya lain-lain lah. Dia punya 4 video, 1 video shot, 1 video live, terus 2 video hasil eksperimen. Pada saat live dia menjelaskan alasan dia mengapa kok bongkar rangka ESAF. Di saat dia live dia nunjukkan bagaimana tipisnya logam atau ketebalan besi dari rangka ESAF itu. Dia nyebutnya rangkanya juga bukan galvanis, alias tidak ada anti karatnya. Kalau nggak salah seperti itu ya kesannya penulis. Nggak ada anti karat ini ya sesuatu yang serius. Dia terus ngomong bahwa selama ini dia punya motor nggak ada tuh ya yang sampai mengalami masalah karatan walau motornya umur 30 tahun. Nah, dia terus penasaran gimana sih rangka ESAF itu kalau dipakai kalau mengalami perlakuan yang ya disimulasikan seperti kena situasi ekstrim gitu ya. Sayangnya penulis nggak ngerti bahasa Jepang, sayangnya juga penjelasannya pakai scrolling bahasa Jepang, alias gak ono terjemahan nih. Mungkin yang bisa berbahasa Jepang bisa lihat kan videonya MPF kali ya. Tapi dari yang di sharing itu kelihatan jelas ya, kelihatan jelas bahwa ada perubahan drastis pada bagian rangka ESAF. Jadi rangka ESAF yang dia bongkar itu punya kesamaan dengan Indonesia, yaitu bagian dalam rangka tidak kena cat. Terlepas dari metodenya pakai cara apapun, yang jelas hasil akhirnya adalah bagian dalam rangka tidak ada catnya atau minim kena cat ya. Pokoknya hasil akhirnya seperti itu. Entah prosesnya pakai dicelup atau apalah, pokok hasil akhirnya bagian dalam rangka tidak kena cat. Kita nggak usah debat soal rangkanya dicelup atau enggak, tapi kita lihat dari hasil akhir saja. Karena bagian dalam tidak dicat ketika
rangka itu dibelek, dibuka, disobek, dikeliwek, bagian dalamnya terlihat ada karat. Terus entah mungkin sepertinya ya, rangka karatnya itu ditaruh di luar ruangan, ditaruh di outdoor, dijemur atau apalah gitu ya. Terus diperlihatkan kondisinya. Penulis nggak tahu apakah di sana sedang musim hujan atau sedang musim kemarau, apakah lagi musim dingin atau musim panas. Penulis nggak tahu. Mungkin sekarang ini lagi musim panas ya kali ya. Sudah mendekati ya, musim termasuk dingin mungkin ya. Entah apakah ada hujan atau enggak. Tapi di situ ya kita bisa lihat video postingannya. Jadi video live-nya itu tanggal 5 September kalau nggak salah ya. 5 September. Terus setelah kelihatan di judulnya itu 4 minggu. Video umur 4 minggu. Terus kemudian di berikutnya ada video umur 3 minggu. Nah, video umur 3 minggu ini kemudian menunjukkan adanya perubahan dari rangka. Jadi penulis asumsikan video itu adalah menunjukkan perubahan yang terjadi setelah 1 minggu ditaruh di luar ruangan. Terlihat bahwa perubahan karatnya itu drastis, termasuk ekstrim. Jadi perubahan karatnya itu jelas makin amat sangat banyak. Kalau menurut penulis logamnya yang dipakai versi Jepang itu kualitasnya lebih tinggi daripada yang dipakai di Indonesia. Karena dari bunga-bunga karatnya saja bentuknya beda. Kalau yang di rangkanya dia itu bibit-bibitnya ukurannya kecil-kecil, sementara di Indonesia ada bibit itu ukurannya besar dan meluas. Jadi ada beda dari karat yang ditunjukkan dia dengan yang terjadi di Indonesia. Dari contoh-contoh di Indonesia, karatnya itu mengembangnya langsung ya, bagian yang utuh ya, yang bening dengan yang nggak bening itu tidak kecil-kecil tapi langsung besar merambat gitu. Nah, terus kemudian hasil berikutnya adalah diposting barusan ya. Kalau dari penulis sekarang ya hampir 20 jam yang lalu kalau nggak salah ya. Nah, di video 20 jam yang lalu ini kelihatan karat ketika 1 bulan. Jadi sebelumnya kan 1 minggu. Nah, terus kemudian ditunjukkan 1 bulan. Nah, perubahan setelah 1 bulan ini wah ekstrim banget. Sudah sangat merata ya. Sudah sangat merata dan karatnya wis parah. Itu mungkin kalau diteruskan dalam waktu ya mungkin 6 bulan gitu bisa aja sudah mulai keropos ya. Wis termasuk ngeri lah ya. Jadi ya sebulan mulai dari masih ada putihnya sampai nggak ada putihnya sama sekali ya. Itu menurut penulis fatal, itu ngeri. Nah, dari situ bisa jadi bahan perbandingan dari yang lain-lain. Jadi dari eksperimen itu kita bisa lah ambil kira-kira bagaimana perkembangan karat itu dari ukuran waktu, dan kita harus mengasumsikan bahwa yang di Indonesia itu bakal jauh lebih cepat.
Selain karena iklimnya beda, juga karena menurut penulis ya, kualitas logam rangka yang dipakai di Indonesia itu lebih rendah daripada yang di Jepang. Jadi sama-sama nggak dicat memang, tapi logamnya menurut penulis yang dipakai di Jepang itu kualitasnya masih lebih tinggi daripada yang dipakai di Indonesia. Tebal mungkin sama, tapi kualitas mestinya lebih buruk yang di Indonesia. Nah, kita wes anggap saja lah 2 kali lebih cepat. Jadi kalau itu ceritanya 1 bulan, maka kita pakai ukuran 2 minggu. Kita harus asumsikan kalau rangka itu kena expose dalam kondisi yang sama, umurnya cuma akan bukan umurnya ya, karatnya akan jadi makin parah dalam waktu 2 minggu. Tentu ya, karat itu butuh ada unsur pendukungnya. Panas jadi salah satu faktor, terus kelembapan atau basah itu jadi faktor lain. Nah, seberapa seringnya basah rangka ini yang jadi faktor penentu utamanya. Rangka itu bisa basah selain dari kena air langsung, air hujan misalnya, atau dicuci misalnya, juga dari cipratan air spakbor. Spakbor itu oleh Honda didesain lebih pendek agar rangka bisa lebih banyak kena air. Nah, karena lebih banyak kena air, resiko rangka karatan jauh lebih besar. Karena air ya, walau mungkin kena ke bagian yang kena cat, tapi pasti akan turun. Nah, ketika turun ini jadi masalah karena Honda sengaja membuat dek bawah itu menghambat air, sehingga air mengenai rangka dan membuat rangka lebih mudah karatan. Selain itu juga Honda dengan sengaja memilih cara pengelasan yang menghasilkan silikat. Nah, menurut para ahli, silikat ini bukan anti karat. Jadi kalau airnya kena silikat, maka di bagian silikat itu jadi sumber karat. Jadi silikat itu kan kaca ya. Ketika air merembes di antaranya cat dan silikat, maka akan timbul karat di situ. Karat akan berkembang di sekitarnya silikat. Nah, itu ya yang jadi sumber masalah besarnya. Karat yang berkembang di di bagian silikatnya, terus di bagian bawah yang kena airnya, baik itu dicuci dari cipratan spakbor dan lain-lain. Sekarang masih musim kemarau, orang mungkin ya juga jarang cuci motor. Tapi nanti kalau sudah musim hujan, bisa jadi ya kayak penulis lah, tiap hari cuci motor. Nah, kalau sudah seperti itu, wis ngeri ya, ngeri. Entah apa yang bakal terjadi karena karatnya akan berkembang sangat pesat. Ya, semoga saja yang para pemilik Honda sudah pada sadar ya cara mengatasi karat ini. Kalau ada yang ngomong kualitas logamnya Honda itu bagus, ya lihat kasusnya tangki karatan lah. Lihat kasus tangki yang tutupnya itu, baik bibir atau tutupnya itu karatan, yang sudah terjadi, sudah terdeteksi, sudah ada yang laporan sejak 2021. Entah ya kenapa nggak viral. Itu wis pertanda lah kualitas tangkinya, logam yang dipakai sudah
turun, karena ya kayak Honda Beat motor penulis lah, sama-sama Beat tapi kok ya gak karatan, walau umurnya 10 tahun, walau umur motornya 40.000 km. Ya itulah realitanya ya. Kalau punya motor Honda, yang wajib dilakukan adalah membersihkan karatnya. Cat di atasnya karat tidak akan menyelesaikan masalah, karena ya itu tadi, karat bisa berkembang di bawahnya cat. Dan penulis sudah buat video sebelumnya yang membuktikan bahwa karat masih bisa berkembang di bawahnya cat. Karat masih bisa terjadi walau sudah dicat. Jadi baiknya sih semua karat dibersihkan dulu, dirontokkan dulu. Wis sembuh lah ya pecahan. Terutama yang bagian dalam. Terutama yang bagian dalaman rangka. Setelah itu dicat. Nggak perlu mahal-mahal pakai anti karat yang harganya ratusan ribu. Pakai cat beli 1 kilo di toko bangunan, menurut penulis ya wes lumayan lah, karena ya namanya cat besi mestinya dirancang untuk mengurangi anti karat. Ya coba aja tuh dilihat di spesifikasi catnya, untuk mencegah karatnya apa enggak, biasanya ada. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.